Halo semua, kembali ke channel Metodologi dengan saya Adi dari Metodologi Digital. Di video kali ini saya akan sharing ya gimana caranya kita mendeploy project Next.js kita ke VPS menggunakan Vito Deploy. Buat teman-teman yang belum tahu Vito Deploy ini adalah server management tools ya. Jadi dengan Vito Deploy ini kita bisa mengelola server-server kita untuk memudahkan kita dalam mendeploy website ataupun aplikasi. Nah, di Vito Deploy ini kami deploy di VPS Nevacloud ya. Buat teman-teman yang mau dapat cashback dari Nevacloud, teman-teman bisa daftar pakai link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman top up aja, bisa 100.000, 200.000, 500.000 itu bebas ya. Nanti teman-teman akan dapat cashback langsung dari Nevacloud sebesar 100.000 rupiah. Dan juga nanti kalau teman-teman menggunakan Nevacloud untuk kebutuhan production, teman-teman pakai Nevacloud yang Nevacloud VM ya. Yang ini di produknya ini ada Nevacloud NVMe VPS. Ini lebih stabil, lebih bagus, performanya juga mantap dan cocok banget untuk production. Tapi kalau teman-teman untuk testing atau uji coba, teman-teman bisa pakai Nevacloud NVMe VPS ya. Namun kalau teman-teman untuk di production jangan pakai yang Nevacloud karena nanti pasti sering gangguan ya. Jadi lebih bagus teman-teman pakai Nevacloud NVMe aja. Oke, langsung aja kita praktek ya. Di sini saya sudah punya project ya. Project Next.js saya. Teman-teman bisa clone nanti projectnya. Di sini Next.js VPS ya. Jadi dia halaman website untuk menjual VPS. Kita bisa coba ya, coba jalanin. Oke. Jadi hard Next.js VPS npm run dev. Oke, sini kita coba buka ya projectnya. Nah, jadi projectnya itu halaman website untuk menjual VPS ya. Ini kita tunggu ya. Nah, ini buildnya udah selesai. Jadi ada section hero, harga, testimoni, FAQ, dan kontaknya. Nih. Ya tipikal halaman website biasa lah ya. Nah, kita akan deploy ini di domain. Kita bikin satu domain ya. Satu domain kita bikin aja. Di sini saya punya domain. Nama domainnya itu hodam.me. Kita bikin satu subdomain ya. Di sini record. Kita kasih aja next. Jadi nanti kita aksesnya next.hodam.me. Nah, untuk pengecekan nanti propagasi DNS-nya kita matikan dulu proxy-nya ya. Lalu di sini IP-nya kita copy IP VPS ini. Nanti kalau teman-teman baru login Vito Deploy nanti dia itu tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa pilih servernya. Sini servernya misalnya server yang ini. Nah, di sini kita bisa deploy websitenya nanti ya. Jadi kita copy aja dulu nih IP server kita. Kita tambah sini record lalu FTP4-nya kita masukin seperti ini lalu kita save. Oke, berarti kita ada nambahkan ya, kita ada pointing subdomain baru next. Jadi nanti kita aksesnya next.hodam.me ke IP VPS kita yang sudah kita setup Vito Deploy. Oke, selanjutnya kita klik site, lalu kita klik create site. Nah, di sini kita pilih yang ini ya, Node.js with npm. Domainnya tadi kita next.hodam.me ya. Source controlnya ini kita pilih source control GitHub kita. Di sini saya kasih namanya tadi Adinata Strip ID ya. Nanti teman-teman tonton video cara setup source control GitHub di Vito Deploy ya. Ini kita masuk import dari project kita port 3000. Repositorinya tadi ini namanya Next.js VPS ya. Sini kita ketik Next.js VPS. Oke, ini kita master, lalu kita klik create. Oke, dia akan langsung nge-pull ya. Pulling repositorinya. Oke, ini. Sambil menunggu itu kita cek juga propagasi domainnya. Saya menggunakan DNS Propagation Tools dari VPS Metric. Teman-teman bisa kunjungi website vpsmetric.com. Klik menu Tools. Lalu di sini teman-teman bisa cari DNS propagation ya. DNS.
Nah, di sini DNS propagation kita login dulu. Oke. Lalu kita klik tools DNS. Sini DNS propagation checker. Sini kita bisa masukin next.hodam.me. Record tab-nya kita pilih A. Kita klik check propagation. Nah, output dari propagation-nya harus IP dari IP VPS-nya ya. Jadi di sini kita IP VPS-nya tadi 202.155.157.106 ya. Nah, di sini ada file 1 ya. Kalau file 1 tuh nggak masalah ya. Mungkin servernya lagi down ya untuk pengecekannya. Nah, di sini dari Google udah returnnya ada IP VPS kita ya, 202.155.157.106 sama dengan IP VPS kita ini. Lalu kita cek lagi sini dari Cloudflare udah terpropagasi, dari OpenDNS juga udah, dari VeriSign juga udah. Kita cek di Asia, AliDNS, AppG udah bisa semua ya, Baidu juga udah bisa. Jadi ini sebenarnya propagasinya udah selesai ya, cuman ini ada down dari Moratel ya, mungkin IP Moratelnya lagi timeout ya. Oke, selanjutnya berarti dari sisi propagasi domain itu udah selesai ya. Kita bisa aktifkan di sini DNS only-nya, kita aktifkan proxy-nya ya, supaya IP VPS kita ini tidak terekspos keluar, jadi dia dimasking dengan proxy-nya Cloudflare ya. Dan juga nanti kalau kita proxy-nya on, itu kita bisa pakai CDN-nya dari Cloudflare, jadi lebih banyak benefitnya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita clone-nya selesai ya, udah 100%, kita klik SSL di sini. Kita klik new SSL, kita pilih let's encrypt. Di sini kita masukkan IP-nya, email kita ya, email kita, lalu kita klik create. Lalu kita jangan lupa ya teman-teman, aktifkan force enable SSL-nya ya. Jadi force ini enable force SSL supaya semua request itu dilewatkan melalui SSL. Lalu kita klik tombol enable-nya. Sini juga let encrypt-nya udah terpasang ya. Kita klik application, kita klik deploy lagi, kita klik deploy. Nah, di sini kita bisa lihat ya view untuk lognya, kita bisa nih auto scroll down. Nah, nanti kita akan lihat nih log dari proses deployment-nya. Nah, ini running. Kita bisa juga buka ya project-nya di IDE ya, IDE kita. Sini saya pakai try. Di sini deployment complete successful katanya. Kita bisa close. Lalu kita akses URL-nya. Ini kita tinggal kita klik aja. Nah, sini teman-teman bisa perhatikan sudah terdeploy dengan sangat baik project Next.js kita ya. Ini project Next.js-nya, halaman website jualan VPS ya. Tapi ini saya nggak jualan VPS ya. Banyak yang tanya ya, saya sering bikin landing page untuk jualan VPS, dikira saya mau jualan VPS gitu. Enggak ya. Nah, di sini kita bisa coba ya. Misal kita melakukan perubahan dari repository project kita, lalu kita mau langsung terdeploy di VPS. Nah, kita bisa aktifkan namanya enable auto deployment ya. Di sini kita bisa ke Vito-nya. Di application ini, teman-teman bisa klik di sini titik 3 ini di sebelah kanan. Teman-teman pilih aja enable auto deploy. Nah, lalu klik yes. Oke. Auto deployment enable successfully. Oke, selanjutnya kita bisa coba lakukan perubahan ya. Misalnya di header-nya ini VPS Pro, kita ganti misalnya VPS murah misalnya ya, VPS murah, lalu kita simpan. Nah, di sini kan ada perubahan ya, digitnya terbaca langsung. Lalu kita add aja ke staging, lalu kita misalnya revisi header ya, revisi header name. Lalu kita klik commit, lalu kita klik CSS change. Nah, ini dari laptop saya melakukan ini ya, melakukan push ke GitHub. Nanti dari Vito deploy-nya akan langsung membaca nih, karena kita tadi aktifkan enable auto deployment, dia akan langsung otomatis nge-pull ketika ada push terbaru. Nah, di sini kalau kita cek di Vito-nya, sini kita bisa reload ya,
harusnya nanti otomatis di commit. Nah, ini commitnya revisi header name sesuai dengan commit message kita. Ini statusnya lagi deploying ya. Kita bisa klik di view di sini. Kita lihat lognya. Nah, di sini deployment complete successful. Kita bisa close. Nah, ini udah finish ya. Kita bisa buka websitenya tadi. Kita bisa refresh. Tuh, udah berubah VPS murah. Jadi enak banget ya kalau kita menggunakan server management tool seperti Vito Deploy ini dalam mengelola server kita. Proses deploymentnya jadi lebih simple, lebih cepat, dan lebih modern. Nanti buat teman-teman yang mau belajar Vito Deploy, teman-teman bisa ikuti materi Vito Deploy kita di playlist Vito Deploy ya. Jadi teman-teman ikutin dari mulai cara setupnya, cara setup servernya, dan cara koneksi source control dan lain-lain. Sehingga teman-teman memiliki informasi tutorial yang lengkap gitu. Jadi nggak sepotong-sepotong. Dan juga nanti buat teman-teman yang mau coba, teman-teman bisa deploy Vito Deploy-nya di VPS Nevacloud ya. VPS Nevacloud ini harganya murah, hardware-nya udah terbaru, semua udah lengkap ya, networknya juga udah bagus, udah ada Telkom Able juga, panelnya simple, dan teman-teman bisa daftar langsung dan bayar pakai rupiah ya, karena ini perusahaan lokal. Jadi nanti teman-teman yang mau daftar Nevacloud bisa daftar pakai link kami yang ada di deskripsi ya. Silahkan daftar, nanti teman-teman top up, saldonya bisa 2.000, 3.000, 5.000, itu terserah teman-teman ya, kebutuhannya gimana. Dari yang kami coba untuk production, VPS Nevacloud ini, yang Nevacloud NVMe VPS ini sangat bagus dan sangat cocok untuk production app. Jadi kalau teman-teman punya website yang traffic tinggi atau aplikasi yang usernya udah banyak, teman-teman bisa pakai Nevacloud NVMe ini. Tapi kalau teman-teman untuk uji coba aja, belajar setup VPS, teman-teman bisa pakai Nevaled NVMe VPS. Tapi untuk production kami tidak merekomendasikan Nevaled ini ya. Jadi Nevaled ini hanya untuk uji coba aja, belajar aja, atau praktek-praktek. Dan di Nevaled ini dia tidak ada replikasi ya. Jadi kemungkinan data loss-nya itu lebih tinggi dibandingkan Nevacloud NVMe VPS yang dimana sudah menggunakan 3 kali replikasi. Jadi dia 3 kali replikasi data. Dan juga mudah menggunakan AMD Genoa ya. Jadi performa CPU-nya sangat-sangat bagus. Oke, demikian video kita cara deploy aplikasi Next.js di VPS menggunakan Vito Deploy. Buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai Vito Deploy, tulis saja kolom komentar, atau teman-teman bisa join grup Telegram Metodologi Community. Linknya juga ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.